Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Mawaddah, NPM 19140029 dari Prodi PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan bahan ajar yang telah saya buat, yaitu ada kata pengantar, daftar isi, kemudian petunjuk peserta didik, yaitu 1. Ikuti langkah yang diarahkan oleh guru dengan baik. 2. Ikuti tahapan proses pembelajaran dengan baik. 3. Ikuti petunjuk dalam setiap kegiatan yang ada pada buku ajar ini dengan baik. 4. Kerjakan setiap tugas yang ada pada bahan ajar ini. 5. Tanyakan pada guru jika ada hal yang belum dipahami. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita dongeng dan sebagainya. Indikatornya yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi cerita dongeng. Materi bahan ajarnya yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi cerita dongeng. Dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Melalui penjelasan, peserta didik dapat mengetahui pengertian dan perbedaan jenis dari dongeng. 2. Dengan cerita dongeng, peserta didik dapat mengamati dan membaca dongeng dengan baik dan benar. 3. Melalui cerita dongeng, peserta didik dapat menuliskan pendapat pribadi tentang isi dongeng beserta alasannya dengan benar. 4. Melalui kegiatan membaca cerita dongeng, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca cerita, peserta didik mampu mengetahui unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita secara detail. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembelajaran. Menguraikan pendapat pribadi tentang isi cerita dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan sebuah karya sastra yang bercerita penuh dengan hayalan dan dianggap tidak benar-benar terjadi. Dongeng banyak mengandung pesan moral dan biasanya disampaikan secara lisan dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sifatnya dapat menghibur seseorang. Jenis-jenis dongeng yaitu ada fabel, legenda, mite, sage, dan parabel, lengkap dengan penjelasannya masing-masing. Unsur-unsur intrinsik karya sastra. Ingatkah kalian apa saja unsur-unsur intrinsik karya sastra itu? Yaitu terdiri dari tema, alur, latar, tokoh, watak, dan amanat. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam suatu cerita. Alur adalah urutan rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Tokoh adalah seseorang yang menjadi pemeran dalam suatu cerita. Watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan amanat adalah pesan-pesan moral atau nilai-nilai moral yang mendidik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam suatu cerita. Kemudian ada arahan ayo membentuk kelompok. Anak-anak, ayo membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dipilih oleh guru. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, masing-masing kelompok bersama-sama mengamati dan membaca dongeng secara bergantian bersama teman dengan baik dan benar. Mari membaca dongeng. Di sini sudah ada cerita dongeng yang berjudul Jatuh ke Lumpur Isap. Sesuai arahan yang diberikan guru tadi pada kegiatan pembelajaran membaca dongeng ini, masing-masing kelompok bersama-sama mengamati dan membaca dongeng secara bergantian bersama dengan teman dengan baik dan benar. Menentukan cerita dongeng berdasarkan jenisnya. Di sini sudah ada arahan dari guru yaitu Ananda sudah membaca dongeng dengan baik dan benar kan? Sekarang silahkan coba untuk menentukan dongeng berdasarkan jenis-jenis yang telah kita pelajari dengan menguraikan pendapat pribadi. Tadi sudah diarahkan tentang menentukan dongeng dengan menguraikan pendapat pribadi. Bagaimana menguraikan pendapat pribadi itu? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menguraikan pendapat pribadi yaitu antara lain 1. Bacalah dongeng atau cerita dengan teliti. 2. Paham isi dongeng atau cerita. 3. Menentukan unsur-unsur cerita atau dongengnya. 4. Percaya diri. 5. Gunakan bahasa yang baik dan benar. 6. Jika mengungkapkan secara lisan, gunakan lafal dan intonasi yang benar. Di sini ada tugas ayo kerjakan yang terdiri dari 3 soal dengan metode pengerjaan yaitu jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan dongeng yang telah Ananda baca. Pada tugas ini bekerja samalah dengan kelompok untuk mengerjakannya. Jadi untuk menjawab soal ini, marilah bersama-sama dengan kelompok untuk mengerjakan.
Kemudian ada arahan lagi. Ananda telah mampu menentukan cerita dongeng berdasarkan jenisnya yang telah kita pelajari dengan menguraikan pendapat pribadi. Sekarang silahkan menentukan unsur intrinsik dari dongeng yang telah dibaca. Dan ada tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik secara sendiri-sendiri. Berdasarkan tugas yang telah dibaca, tentukan unsur intrinsik cerita yang telah dipelajari dan tulis pada kolom berikut. Tadi kita sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik cerita itu. Sekarang ada tertera kolom judul, tokoh, sifat tokoh, tempat awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Berarti proses pengerjaannya masing-masing peserta didik mengisi kolom sesuai dengan dongeng yang telah kita baca. Judulnya apa, tokohnya siapa, sifat tokohnya bagaimana, tempatnya di mana, awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya juga bagaimana, dan pesan moral yang terkandung di dalam dongeng yang telah kita baca di awal tadi. Cukup sekian penjelasan penggunaan bahan ajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.